Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas D3MP 4501 akan mempresentasikan hasil analisis paper yang telah kami lakukan. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil analisis paper kami, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Bayu Rahmatullah dengan NIM 6704210029. Yang kedua Muhammad Alfat dengan NIM 6704210129 dan yang terakhir Deni Putri Cahyani dengan NIM 6704213023. Untuk bagian judul penelitian sampai konsekuensi indikator akan dibacakan dan dijelaskan oleh Bayu Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan judul penelitian yaitu Intensive Distribution and Sales Promotion for Improving Customer-Based Brand Equity, Purchase Intention and Word of Mouth. Distribusi intensif. Angipora 2002 berpendapat bahwa konsumen yang lebih banyak dan promosi yang lebih luas adalah dua hal yang mendasari alasan mengapa perusahaan menerapkan distribusi intensif. Manufaktur bergeser dari eksklusif atau distribusi selektif ke distribusi intensif untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Namun distribusi intensif bekerja secara efektif untuk waktu yang singkat saja. Selanjutnya ada promosi penjualan. Santon 2000 P236 mendefinisikan promosi penjualan sebagai kegiatan di luar periklanan individual, penjualan dan publikasi yang merangsang konsumen untuk membeli, misalnya pameran, pertunjukan, kontes, dan demonstrasi. Ada ekuitas merek berbasis pelanggan. Ekuitas merek dan pelanggan menekankan pada loyalitas pelanggan. Leone et al. 2006, loyal pelanggan membeli lebih banyak produk dan meskipun harga lebih tinggi akan mendorong orang lain untuk membeli produk serupa dari mulut ke mulut. Ini ada konsep variabel repurchase intention. Kazemi et al. 2013 melakukan penelitian yang menyelidiki hubungan antara tempat distribusi dan niat pembelian melalui ekuitas merek. Namun menunjukkan bahwa tempat distribusi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap niat beli. Selanjutnya ada konsep indikator. Word of Mouth Y3 Bataine 2015 mendalilkan bahwa EWOM yang dirasakan yang terdiri dari kualitas, kredibilitas, dan kuantitas EWOM memiliki dampak positif, pengaruh signifikan, dan tidak langsung terhadap minat beli. Citra perusahaan menjadi variabel mediasi. Well dan Fisky 1996 menyatakan bahwa WOM merupakan sarana komunikasi informal antara pelanggan tentang produk tertentu. WOM adalah konsep relasional yang melibatkan informal, hubungan antara dua atau lebih pelanggan. Baik, terima kasih Bayu. Baiklah, saya lanjut untuk menjelaskan dari research gap sampai metode penelitian. Baik, research gap. Kesenjangan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara distribusi intensif dan niat pembelian kembali. Yang kedua, hubungan antara promosi penjualan dan WOM. Dan yang terakhir, yang ketiga, hubungan antara ekuitas merek berbasis pelanggan WOM. Baik, selanjutnya ada novelty. Secara epistemologis penelitian ini menghasilkan 3 teori baru, yaitu yang pertama, intensif distribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap promosi. Yang kedua, promosi penjualan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth.
Yang terakhir, berbasis konsumen brand equity atau CBBE berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth. Lalu ada metode penelitian. Instrumen yang digunakan adalah pertanyaan-pertanyaan tentang intensif distribusi, promosi penjualan, citra perusahaan, CBBE, dan WOM. Sejalan dengan pernyataan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis digeneralisasikan. GSKA adalah analisis statistik inferensial yang digunakan untuk analisis data. Pendekatan yang paling sedikit digunakan metode kuadrat untuk memprediksi parameter. GSKA dikembangkan untuk mengatasi beberapa kelemahan PLS atau partial least square. GCSA memiliki prosedur optimalisasi global dan lokal. Prosedur optimalisasi mirip dengan PLS. Selanjutnya, hasil penelitian sampai kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Muhammad Alfat. Kepada Muhammad Alfat, dipersilakan. Ya, selanjutnya ada hasil penelitian. Penelitian ini mengembangkan model untuk menjelaskan pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya dan pada saat yang sama memberikan keuntungan teoritis dan empiris. Menurut Sugianto, karakteristik penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan filosofi dari positivisme. Yang kedua, melibatkan populasi atau sampel tertentu. Yang ketiga, menggunakan beberapa instrumen untuk data koleksi. Yang keempat, menggunakan analisis kuantitatif atau statistik untuk analisis data. Yang kelima, pengujian hipotesis. Temuan penelitian berlaku untuk sampel dan populasi yang ditargetkan. Lawrence, sebagaimana dikutip dalam Nanang, menyatakan bahwa positivisme menggunakan pemikiran deduktif yang menganggap realitas dapat diterapkan secara umum dan sama di semua tempat. Penelitian ini difokuskan pada pengujian empiris terhadap teori-teori yang ada dengan penguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya, dan menggunakan prosedur statistik untuk pengujian hipotesis. Secara epistemologis, penelitian ini menghasilkan 3 teori baru, yaitu yang pertama, intensif distribusi berpengaruh positif terhadap H3. Yang kedua, promosi penjualan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth. Dan yang ketiga, berbasis konsumen brand equity atau CBBE berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth. Ketiganya berkontribusi pada teori yang berkaitan dengan variabel antecedent atau word of mouth. Namun penelitian selanjutnya harus mengembangkan dan menerapkannya dalam konteks aksiologi atau manfaat yang berbeda. Temuan penelitian ini bermanfaat bagi otomotif nasional, khususnya perusahaan mobil Suzuki di Indonesia, dan peneliti lain yang tertarik dengan topik serupa. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, peningkatan distribusi intensif akan meningkatkan niat pembelian kembali. Yang kedua, peningkatan promosi penjualan akan meningkatkan frekuensi WOM positif. Yang ketiga, peningkatan CBBE akan meningkatkan frekuensi WOM positif. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Penelitian dilakukan di Nusa Tenggara Timur atau NTT dan unit analisisnya adalah pelanggan PT Surya Batara Mahkota NTT. Selaku pemilik mobil Suzuki, alamatnya Jalan Timur Raya nomor 1, Oeba, Kota Lama, Kupang. Penelitian berlangsung selama 6 bulan, Juli 2016 sampai Desember 2016. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yang pertama, melibatkan variabel untuk mendapatkan model yang lebih komprehensif. Misalnya harga, hubungan, pemasaran, penggunaan saat ini, layanan kualitas, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, melakukan penelitian serupa dengan menggunakan sampel yang lebih besar di sektor industri lain atau studi serupa di tempat lain. Dan yang terakhir, melakukan perbandingan studi
di 2 atau lebih perusahaan atau sektor industri. Baik, terima kasih Alpat. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.